sering banget yang nanya Cesia ya, Mas kok ini udah sering-sering MC gini, awalnya gimana? Cuman aku sebenarnya korban bully. Teknik elektro jadi MC pertama kalinya aku di situ deh. Gemetar, pertama kalinya keringat dingin. Semuanya karena berkatnya Tuhan Yesus juga teman-teman semua. Oleh karena itu aku mau pakai untuk memuliakan namanya. Barang siapa yang setia terhadap perkara-perkara kecil, dia juga setia terhadap perkara-perkara besar. Shalom PMK. Bareng-bareng. Oke, ya di briefing dulu ya. Oh ya, maaf. So sorry. Jadi, Shalom PMKers gitu ya. Shalom PMKers, terus Yes. kamu yang bicara. Iya, benar. Oke. 1, 2, 3. Shalom PMKers. Hai, kembali lagi bersama aku Cisha di podcast PMKSP tahun ini. Yeay! Dan di episode kali ini nih teman-teman, kita kedatangan tamu yang keren banget. Tapi sebelum itu semoga teman-teman yang lagi nonton podcast ini dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, sekarang kita bakal memperkenalkan tamu narasumber kita yang kece abis teman-teman. Karena ya siapa sih yang kenal narasumber kita hari ini? Karena ya dia udah ada di mana-mana, event-event di Undip gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi, aku nggak sendiri di sini. Aku bersama Katia. Oke, halo PMKers. Yeay. Ini PMKers SV. Bener banget. PMKers SV. Halo PMKers SV. Hai. Halo semua. Karena video ini juga dipostingnya di bulan Desember ya. Benar. Jadi kita mau ucapkan Selamat Natal. Yeay. Menarik banget ini ya. Jadi ini namanya apa ini? Namanya seriesnya apa? Podcast PMK. Podcast PMK SV. Bener banget. Oke. Yeay. Ini episode keberapa? Kedua ini kebetulan. Kedua. Wih, menarik. Iya, Let's sangat go. menarik. Yes. Nah, jadi kita mau apa Cis ya? Boleh kakak perkenalan dulu. Tak kenal Oke. kakak sayang. Tapi mungkin Oke. udah pada kenal tapi kenalan lagi boleh. Oke. Baik. Halo. Jadi kameranya yang mana? Yang ini. Yang langsung ini ya? Yes. Oke. Halo teman-teman semua, PMKers SV atau ya PMKers yang lain juga ya teman-teman ya. Kita sama-sama PMKers ya. Bener banget. Sama-sama PMKers. Jadi kenalin teman-teman semua, aku Septian Kalolangi, Teknik Elektro angkatan 2022. Nah, sekarang artinya udah semester 7 teman-teman semua. Dan ya, sekarang kita akan mau ngebahas apa ini Cesia? Kita bakal membahas hal-hal yang seru, yang pasti Oke. tentang kayak gimana kakak keren banget public speakingnya. Oke. Terus personal branding kakak juga oke banget. Hmm. Terus gimana cara kakak tetap bisa bagi waktu gitu. Oke, 3 poin itu bener ya. banget. Oke, jadi 3 poin itu yang kita mau bahas. Benar, Mau benar, sharing benar. bareng teman-teman semua Yes, di sini. bener banget. Oke. Mungkin- Jadi mungkin apa dari Cesia? Mungkin kita langsung pertanyaan pertama karena Oke. teman-teman kayak udah penasaran nih semuanya Oke, tentang betul. sharing-sharing kita hari ini. Betul. Tapi sebelumnya kita coba tes suara, cek Boleh. sound dari pemain di belakang layar. Coba tes suara sound. Karena di belakang juga ini udah ada banyak teman-teman PMKers yang lain ya. Jadi bukan cuma kita aja berdua Yes, di sini. bener guys. banget, bener banget. Nah, jadi ini kalau dari teman-teman di belakang layar juga ada pertanyaan, boleh saja. Benar. Oke? Oke. Oke. Baik, next silakan Mungkin Ces kita ya. langsung ke pertanyaan pertama ya kak. Oke. Mungkin kayak kakak tuh udah dikenal banget nih di Undip, di acara-acara gede Undip, event-event Undip gitu kan. Kayak kakak udah sering jadi MC bahkan di ODM tahun 2024. Wow. Pas saya maba kebetulan. Oh, pas waktu maba. itu. Oh, Iya kamu bener. lihat ya? Iya Oke. bener banget. Terus kayak udah itu kan proker paling gede se-Undip dan Oke. jadi MC kayak keren banget dong. Dan di acara-acara lainnya juga teman-teman. Nah itu tuh awalnya gimana sih kak? Kakak merintis dari SMP atau dari SMA atau kakak emang dari mulainya tuh dari kuliahan tuh boleh dong kak ceritain dari awalnya tuh gimana sih kak? Wah, pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan ya Wah. teman-teman semua ya. Jadi memang sering banget yang nanya Cesia ya. Mas kok ini udah sering-sering MC gini, awalnya gimana? Iya. Mas mungkin dari SMA nggak sih udah sering MC, udah sepercaya diri ini? Padahal jawabannya tidak. Oh tidak. Oh, Padahal oke. bahkan sejak SMA atau SMP aja aku bahkan nggak bisa ngomong ya ibaratnya ya Cesia oke, ya. oke. Berarti Buat belum teman-teman, public buat speaking teman masih ini ya? public speakingnya masih ya cetek banget. Oke. Karena ini juga buat sharing teman-teman, aku sebenarnya korban bully. Oh. Nah, iya kan yang di belakang korban bully guys. Jadi aku kayak orangnya dulu yang bisa disebut introvert juga ya, karena korban bully ya, nggak bisa sepercaya diri sekarang ya. Nah, jadi mungkin itu masa-masa kelam SMA ke bawah, SMA SMP.
Nah, akhirnya di perkuliahan itu baru pertama kali aku untuk jadi MC. Wow. MC-nya di acara angkatan, Malam Keakraban. Wow. Mungkin ini teman-temanku yang nonton juga ada yang masih ingat waktu Malam Keakraban di Undip. Malam Keakraban Angkatan Teknik Elektro. Teknik Elektro jadi MC pertama kalinya aku di situ deh. Gemetar. Pertama kalinya keringat dingin. Pertama kalinya aduh mampus deh. Apalagi aku orang kenalin dulu juga ya. Apa? Aku asalnya dari mana? Iya, boleh banget. Mungkin masih pada penasaran nih. Biar siapa tahu ada teman-teman yang relate. Benar. Jadi teman-teman semua, aku Septian Kaulangi asalnya dari Sulawesi Selatan. Jauh Oke. teman-teman. Dari Sulawesi Selatan, jadi ibaratnya ngerantau lah ya ke Semarang ini ya untuk study ya. Nah, jadi kayak banyak culture shocknya juga di sini. Jadi dan ya itu dia akhirnya buat sepertinya image baru ya, pribadi baru ya. Benar. Pribadi baru. Jadi mau nggak mau, jadi contohnya aku dapatkan dari MC itu. Aku harus ada image MC di sana. Nah, karena kalau aku nggak bisa ngomong, nggak bisa improve skillku di sini, aduh percuma aja. Benar. Udah jauh-jauh ke sini, Benar. tapi nggak belajar banyak. Ya udah naik pesawat, ya kan? Iya, Capek-capek. capek-capap ya. Benar. Nah, jadi seperti itu mungkin untuk awal MC-nya. Aku bahkan baru pertama kali di semester 1. Wah, semester 1 Cesia. Keren banget. Betul. Dan kenapa bisa jadi tiba-tiba MC di ODM Undip tahun 2024? Itu tuh ceritanya kepanggilan atau gimana tuh, Kak? Aduh ceritanya panjang banget ya teman-teman semua ya. Ceritanya panjang banget. Dari awal MC pertama, pastinya udah sering dipanggil MC kemana-mana lagi artinya ya. Jadi ibaratnya tuh sistemnya ya guys ya. Sistemnya kalau memang udah mau sampai ke MC kampus ya, artinya dari jurusan dulu. Setelah dari jurusan, kita masuk deh teman-temannya di tahap fakultas. Apa tuh acara fakultas ya? Ibaratnya aku ada FT misalnya. Oh iya. Ada FT, apalagi ya? ODMFT. ODMFT itu udah include dengan ODMU kemarin. Oh, I see. Langsung atur lengkap. Terus, yang di tahun-tahun pertama dulu. Tahun pertama jurusan, tahun kedua lalu ke fakultas. Fakultas apa ya caranya? Biasanya FT ya. FT apa lagi selevel fakultas? Oh, yang dekan yang bareng dosen-dosen juga. Yang dosen-dosen juga. Paling di situ dulu tahapnya. Baru deh udah dikenal sama teman-teman panitia yang lain. Dan yang pastinya harus selalu relasi dengan teman-teman panitia ya, teman-teman ya. Kalau kamu di MC misalnya pertama kali, jangan cuma MC doang. Tapi harus bangun relasi dengan panitia yang lain. Ya, karena itu akan ngebuka potensi dan opportunity ke depannya. Itu dicatat baik-baik. Siap. Ya, harus friendly dengan teman-teman panitia. Nah, itu dia selesai dari fakultas baru deh ke level kampus, ke level kampus. Langsung undip gitu. Langsung undip deh. Nah, dan juga udah di keluar juga udah dipanggil keluar. Kemarin aku bahkan serunya kemarin pernah MC di acara bukber. Lucu sekali, aku beli baju koko teman-teman. Jadi aku akhirnya udah ada baju koko karena selama ini aku mau alasan apa ya? Aku penasaran nih bagaimana pakai baju koko ya. Penasaran gimana ini ya. Nah, akhirnya aku ada momen MC untuk bukber, acaranya kurang lebih untuk anak-anak SMP ya, anak-anak SMP. Akhirnya aku beli baju koko. Wow, akhirnya merasakan pakai baju koko gitu ya. Aduh, lucu banget. Paling seperti itu dinamika Keren kita banget, freelance keren MC ini ya. Emang Katian ini keren banget ya teman-teman. Keren banget. Nah, tapi kayak kakak kan banyak pengalaman di sini kak. Kakak pernah nggak sih pengalaman gagal atau jatuhnya itu? Ada nggak sih kak? Boleh dong diceritain kalau ada. Seru banget. Kalau gagal sering ya. Kalau gagal pastinya sering banget teman-teman semua. Bahkan itu di tahun pertama sih ya, pasti paling banyak salahnya ya. Tahun pertama apa aja? Jadi MC di jurusan dengan pihak departemen, pasti ada aja yang salah. Dievaluasi dengan ketua. Tapi kan itu sebagai pembelajaran. Betul banget, Pasti sering. Oleh karena itu nanti pentingnya nanti kita akan bahas soal tips and triknya juga ya teman-teman semua ya. Bener banget. Tips and triknya. Nah, jadi paling kurang lebih seperti itu. Nah, terus kakak juga ikut melayani nggak sih kak di gereja-gereja dengan talenta yang Tuhan kasih seperti kakak jadi MC itu kakak melayani juga nggak sih kak di gereja ataupun pelayanan di PMK sendiri gitu? Seru banget. Seru banget. Pokoknya bahkan
awalnya aku mungkin di daerah asalku ya, di daerah asalku teman-teman, mungkin pelayananku biasanya main musik, biasanya main musik aja. Terus tiba di sini aku berpindah deh, biasanya pelayanannya jadi MC deh. Oh iya. Baik itu di apa namanya PMK ya, PMK. PMKFT, ada di PMKFT, PMKP Undip, PMKP Undip dan juga di gerejaku. Oh ya. Nah di situ paling aku jadinya MC terus deh di situ teman-teman semua. Nah itu deh, dan aku bersyukur banget teman-teman. Akhirnya aku pakai itu deh selalu bakatnya dari Tuhan Yesus kita ya. Karena juga bulan Desember ya uploadnya ya. Iya benar banget. Thank you God, thank you Jesus. Yes. Semuanya karena berkatnya Tuhan Yesus juga teman-teman semua. Oleh karena itu aku mau pakai untuk memuliakan namanya. Iya benar banget. Ya, Gak kita itu simpen penting doang banget. bakatnya, tapi Betul. kita pakai untuk melayani Tuhan. Betul banget, itu dia Benar, kata-kata benar. hari ini. Yes, ya. kata-kata hari ini. Karena aku juga terimanya waktu kuliah, jadi kita harus pakai untuk memuliakan namanya. Benar banget. Ya. Wah itu pokoknya penting banget itu teman-teman. Kalau udah dikasih bakat sama Tuhan Yesus ya, nah dipakai deh untuk pelayanannya. Benar. Bahkan aku aja nggak pernah pelayanan MC ya di gereja-gereja ya. Bahkan baru deh waktu kuliah ini baru ngerasain. Nah, seperti itu. Keren banget gak sih teman-teman. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan tips and trick nih. Mungkin teman-teman juga udah kayak penasaran tips and trick dari Kak Tiang ini sendiri. Buat teman-teman yang kayak masih suka takut ngomong depan umum, atau buat maba-maba yang lagi nonton podcast ini, kayak mereka tuh takut untuk memulai gitu loh Kak. Jadi ada gak sih tips and trick yang bisa Kak kasih ke kita atau ke maba-maba yang lagi nonton gitu? Oke, jadi sebenarnya teman-teman semua seru banget ini. Aku udah sering banget sharing ke teman-teman semua, teman-teman terdekatku juga yang sering nanya, Mas gimana sih kalau kita mau ngomong, ngelatihnya itu gimana sih? Kok bisa sampai bisa cas-ces-cos seperti itu aja? Pikirnya kok cepet banget. Nah, jadi ini untuk apalagi untuk maba ini ya, dicatat baik-baik ya teman-temannya PMKers maba ya. Oke. Jadi harus ada komunitas. Sepenting itu ternyata komunitas guys. Ternyata nggak bisa untuk belajar sendiri aja, nggak bisa kita mau dengar dari banyak internet udah tips and triknya seperti ini, tinggal klik aja ChatGPT aja udah dapet ya. Gimana sih caranya, latihan apa sih? Udah banyak banget bisa kita akses. Tapi yang harus kita tekankan adalah komunitas. Cari komunitas. Bahkan dari aku sendiri aja bisa sepercaya diri ini karena dari komunitas. Aku memang mau katakan ada komunitas namanya Mengiring Amanat Agung, ya itu komunitas kita untuk pendalaman Alkitab. Aku startnya dari situ Ces ya sebenarnya. Sebenarnya dari pendalaman Alkitab. Aku dimuridkan di sana. Nah, jadi dari pemuridan itu, di situ dia aku merasakan pemulihan. The real guys, pemulihan kita dapatkan dari Tuhan Yesus, dari komunitas pendalaman Alkitab. Jadi ini langsung buat teman-teman semua, jangan sampai lupa bahwa kita untuk yang ngerantau ya, yang jauh-jauh dari kota, dari desa kita ya, cari komunitas Kristen, cari komunitas di sini. Terkhususnya yang agama-agama Kristen, Katolik, artinya PMKers ini. PMKers ini Kristen Protestan. Kristen Protestan aja ya. Yes. Oke. Pokoknya itu aja poin pentingnya teman-teman ya, kita dapatkan komunitas Tuhan di sini. Terus dari komunitas Tuhan itu, di situ aku dapatkan percaya diri. Percaya diri dulu di sana, aku pemulihan di sana ya. Kalau udah di situ baru deh aku saat ngomong juga ya, kan kita pendalaman kita di sana ya, kita ngomong, diberikan kesempatan untuk bicara, berpikir juga. Nah, di situ deh aku merasakan wah, teman-temanku yang lain aku dihargain ketika aku ngomong. Karena ini yang nggak aku dapatkan di komunitas lain. Mungkin baik itu di organisasi. Memang ada yang mau misalnya kamu ngomong, kamu bakal diperhatiin baik-baik ini. Oh iya gini kan enggak juga. Benar. Nah, itu yang aku dapatkan dari awal. Itu yang aku syukuri banget. Aku udah dipertemukan dengan teman-teman, bukan teman-teman kakak-kakak ya, karena udah di atasku semua. Dia waktu aku ngomong ini diperhatikan. Wow. Jadi aku paham, oh ternyata gini ya untuk membangun percaya diri ini dulu tahapnya. Nah, jadi seperti itu dia teman-teman. Dan juga karena nggak semua juga misalnya teman-teman nggak Kristen misalnya ibaratnya ada ya. Nah, oleh karena itu biasanya aku juga buat kelas public speaking teman-teman. Ya, jadi terkhusus untuk daerah-daerah Semarang, Tembalang. Boleh banget. Aku buka juga. Nah, di situ deh kemarin kita udah buat 2 kelas. Buat 2 kelas dan ya kita have fun bareng. Aku penjelasan soal public speaking dan juga kita buat games di situ. Nah, paling sesimpel itu, efektif cuma sejam. Nah, sambil ada sisi tanya jawab dan ya biasanya berapa? 14 orang. Bikin aku keteteran juga ya. Jadi mungkin nanti
nanti ke depannya aku coba mau buat yang lebih settle nanti. Nah, paling seperti itu tahap-tahapnya guys. Harus ada komunitas Iya bener banget, penting banget, berarti itu nomor satu utamanya itu adalah komunitas. Kita harus temuin komunitas yang bisa membangun diri kita ya, bisa membangun kepercayaan diri kita gitu teman-teman. Ya teman-teman bisa langsung mencari komunitas yang benar-benar bisa kalian masuk ke sana dan bisa membangun diri kalian di sana gitu. Nah terus kakak kan udah keren banget ya kak, udah mempunyai personal branding yang juga oke banget. Nah itu gimana sih kak cara buat kita juga nih ya kan sebagai masih angkatan baru, angkatan 24, dan juga untuk teman-teman lagi nonton nih ya, biar bisa mempunyai personal branding yang baik di Instagram ataupun di sosial media lain, itu gimana sih kak langkah awal membangunnya tuh gimana? Oh oke, personal brandingnya ya. Yes, bener banget. Entah ini kalau personal brandingnya mungkin aku udah di brandingnya MC Undip ini ya biasanya. benar. MC Kondang. Coba dari kamu apa sebenarnya waktu kamu lihat aku Cesia? Emang MC banget sih kak, emang Oke, MC banget, sangat-sangat MC. Karena kan emang pertama ngeliat kakak juga tuh di MC MPP waktu itu. Oh itu Iya, pertama kali kamu pertama kali ya? banget aku liat kakak terus Bukan kayak Ode Mundip dong? Ode Mundip ya? Ode Mundip dan MC MPP, karena kan itu lebih dekat ya kan, jarak Oke. ininya lebih kelihatan MC Oke. waktu MPP gitu. Jadi kayak bener-bener kayak wah ini keren banget gitu, dan lihat kayak nggak ada kesalahan gitu loh. Mungkin aku yang nggak nonton bagaimana, tapi kayak wow keren banget jujur di MC MPP gitu. Pecah ya caranya Pecah ya? abis. Pecah guys, MPP bareng partnerku, siapa itu namanya ya? Aduh kok aku sebut, lupa lagi dong partnernya. Sorry ya, partnerku ya, maafkan aku ya. Oke, jadi tadi apa? Personal branding, cara Personal bangunnya branding. gimana sosial media. Lucu banget lagi kalau soal personal branding ya. Awalku lagi dari TikTok lagi untuk membangun percaya diri guys. Boleh ceritain aja kak. Jadi kalau buat teman-teman mungkin mau ngikutin jejakku ya, jadi awalnya di TikTok aja biar kita nggak ada orang yang kita kenal ya. Kita buat aja, aku memang mulainya dari cuma 0 followers ya, 0 followers di TikTok. Buat aja konten-konten yang relate, amati, tiru, modifikasi aja, lihat konten-konten yang lagi viral, ikutin. Pokoknya kalau kamu mau joget, kontennya mungkin lagi joget aja, udah bodo amat ya, bodo amat, buat ternyata ada yang FYP, ada yang tembus 1 juta views. Wow. Makin oh ternyata seperti ini ya algoritmanya ya. Paling seperti itu aja ya awalnya teman-teman ya. Nggak usah malu dulu untuk memulai masalahnya, itu aja dulu masalahnya. Jangan malu untuk memulai. Benar. Nah, paling mulai dari situ udah dapat 1 juta views, udah dapat flow-nya gimana buat kontennya, udah deh. Terus upload juga soal public speaking, clear, terang. Jadi ini deh, jadiin teman-teman udah kenal ya. Nah ini deh personal branding guys. Jadi tanpa aku harus sebutkan aku siapa, ini udah langsung tahu nih. Padahal aku pertama kali ketemu Cesia guys. Ini pertama kali ketemu Cesia. Dia udah langsung dapat brandingnya tuh seperti apa. Karena keren banget, membangunnya di sosial media itu keren banget. Betul, jadi seperti itu. Jadi kayak kakak juga upload juga di Instagram juga ya kak. Jadi kayak biar nggak cuma di TikTok aja, jadi teman-teman bisa tahu lewat Instagram, TikTok dan lain-lain gitu. Wah keren banget sih emang kalian ini. Terus kayak aku kan tahu nih kakak punya suatu komunitas namanya First Step Journey. Oh oke. Nah itu tuh alasan kakak awalnya membangun komunitas itu apa sih kak? Terus kayak keberjalanan komunitasnya sampai sekarang tuh gimana sih kak? Boleh dong ceritain kak? Oke, jadi teman-teman semua, aku juga ada komunitas, NGO kita sebutnya. Tahu NGO? Apa tuh kak? Non-Government Organization. Oh yes, oke. Jadi contoh-contohnya seperti ISEC, ada ISEC itu NGO juga. Jadi organisasi yang terlepas dari dana-dana pemerintahan misalnya. Nah, jadi seperti itu aku buat namanya First Step Journey, teman-teman semua. Nah, jadi itu komunitasnya aku buat dengan ada alumni Teknik Geologi Undip. Dia foundernya, aku sebagai co-foundernya di dalam. Nah, kita First Step Journey dari keresahan. Dari keresahan, banyak banget mahasiswa-mahasiswa bingung arah karirnya seperti apa. Bener banget. Bagaimana nanti dia bisa tahu bagaimana sih nanti dunia kerja, apa sih yang harus dipersiapkan. Nah, dari keresahan-keresahan itu muncul deh aku dan Bang Jose, namanya Bang Jose ya, ini juga Bang Jose harusnya nonton juga ini ya. Halo Bang Jose. Oke, jadi kita buat First Step Journey ini untuk menjembatani keresahannya mahasiswa untuk bisa paham soal dunia karir seperti apa. Karena kita juga udah beberapa event ke belakang. Kemarin yang terbaru ada soal FMCG. FMCG itu kita undang 3 speakers yang fokus dan udah di Unilever. Kita fokusnya di Unilever. Mereka udah kerja di Unilever.
Dan ya, kita buat seminar di sana dan juga akan ada one on one-nya juga dengan speakersnya. Nah, jadi kurang lebih event-event seperti itu yang kita mau buat dan juga nanti akan ada live sharing session di Instagram kita First Step Journey. Mungkin editor tampilkan di sini. Ada di bawah ini ya nanti ya First Step Journey. Ya, editor tampilkan dahulu biar teman-teman langsung follow ya di Instagram, TikTok dan juga LinkedIn teman-teman. Benar. Ya di situ itu mungkin kalau mau disebut itu kesibukanku juga sekarang, salah satu kesibukanku untuk membangun itu, membangun First Step Journey. Nah, jadi itu dia. Itu lebih kepada kita panggilan hati ya. Apa yang sudah kita punya, kita mau sharing juga karena teman-teman. Karena bukan cuma karir, kita juga mau ada self development lah. Self development. Nah, itulah kenapa ada kelas-kelas juga aku buat. Nah, itu dia untuk memulai langkah pertamanya nih, teman-teman semua. Bagaimana sih untuk memulai public speaking? Nah, itu dia kenapa namanya First Step. Nah, itu dia. Langkah pertama, langkah awal. Benar. Bagus ya namanya ya? Bagus banget. Nanti follow ya? Siap, langsung follow. Yang di belakang siap follow ya? Siap. Bagus gitu dong. Nah, mungkin karena kayak tadi kan Kak Tian juga udah bilang itu kan komunitas, kita butuh buat komunitas. Nah, Kak Tian ini punya komunitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau join boleh banget ya Kak. Boleh banget. Langsung aja dikepoin Instagramnya First Step Journey teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih cari teman atau cari kumpulan atau cari persekutuan komunitas yang bisa membangun diri kalian, bisa banget langsung join di komunitasnya Kak Tian First Step Journey teman-teman. Keren banget. Siapa yang mau join? Aku mau join sama Aku. Oke, 1, 2, 3, 4, 10, 10 orang yang ada di belakang sini ya. Oke. Nah, tapi di tengah kesibukannya Kak Tian yang sangat hektik gitu kan, itu kakak cara ngebagi waktu biar tetap dekat sama Tuhan tuh gimana sih Kak? Yap, pastinya itu lagi untuk mendekatnya komunitas guys. Itu yang pengingat kita untuk bisa, pasti ada yang selalu ngingetin, ayo saatnya kita berkomunitas lagi, ngumpul-ngumpul bareng lagi, pendalaman firman lagi. Nah, itu dia caranya, harus ada bertumbuh, berakar di satu komunitas. Ya. Berarti emang kuncinya komunitas ya Kak? Komunitas. Karena itu tempat kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, belajar tentang firman Tuhan di sana. Nah, terus kalau untuk menjaganya, itulah kenapa sejak awal ada satu firman Tuhan yang aku pegang banget teman-teman semua di Lukas 16 ayat 10. Coba searching dulu ya, searching dulu biar kita bareng-bareng baca. Cukup panjang, tapi intinya adalah barang siapa yang setia terhadap perkara-perkara kecil, dia juga setia terhadap perkara-perkara besar. Mungkin itu yang memberkati aku banget. Sejak awal kuliah harus pokoknya terkadang kan maba-maba ini mungkin Cesia juga ya. Cesia juga kalau hal-hal kecil mungkin aduh bodo amat aja. Ini kecil juga kok. Impact-nya nanti apa sih? Iya, benar-benar. Pasti ada pikiran kayak gitu. Mungkin ada mindset seperti itu masih. Kalau memang gak segede itu, aduh bodo amat. Ya, tapi percaya guys, semuanya juga bisa juga mungkin bisa akhirnya diundang teman-teman di sini. Ya kan? Suatu kehormatan juga, thank you teman-teman semua. Suatu kehormatan. Ya dimulai dari hal-hal kecil juga. Benar. Kalau aku nggak setia di awal misalnya kalau di awal aku saat MC pertama kali di jurusan, kalau aku nggak maksimal di sana, dilihat sama dosen, dilihat sama dekannya, kepala departemennya, mungkin aku nggak bakal diundang di MC ODM Undip ya. Jadi itu penting banget teman-teman, kita untuk setia di perkara-perkara kecil. Iya, benar. Itu aja yang aku mau tekankan ya, karena sering kali ini banyak ini udah mau hal-hal besar, padahal dikasih hal kecil aja dulu dia bodo amat, dia nggak tanggung jawab. Nah, jadi itu dia guys, aku mau tekankan banget di situ ya. Oke. Jadi itu dia. Emang mulai dari perkara kecil. Karena kalau kalian udah bisa menjalankan perkara kecil, Tuhan akan ngasih yang lebih besar lagi. Betul banget. Gitu teman-teman, diingat ya teman-teman semua, diingat. Kita yang di belakang ya. Yang di belakang ingat banget. Oke, yang di belakang ya. Iya. Siap. Oke, mungkin kita udah masuk sampai ke penghujung podcast kita. Nah, ya udah sih. Yuhu. Sudah, yeay. Seru banget. Itu dia intinya semua ya, Ces ya. Yes.
Nah, oke deh. Jadi seru next. Seru banget, ini tuh kita bener-bener dapat insight baru ngomong sama orang keren se-Undip, teman-teman. Ini suatu kehormatan banget. Thank you so much untuk Katian yang mau diundang ke acara podcast PMKSP episode kali ini. Thank you juga. Perasaan Katian kita undang ke acara podcast PMKSP ini gimana sih, Kak? Oh, tentu excited banget teman-teman. Bahkan di awal juga tadi tahu aku datang jam berapa? Oh, paling tepat waktu teman-teman. Paling tepat waktu teman-teman. Itu juga harus setia on time teman-teman ya. Betul. Nah, excited banget tahu ya. Bahkan Cesia belum ada, aku udah ada. Waduh. Ya kan? Keren. Itu dia seberapa excitednya aku diundang. Sangat kelihatan excited dari teman-teman PMK SV. Nah, itu dia teman-teman. Seru banget ini kita buat ini ya. Seru juga ya. Dan emang seru banget sharing juga sama Katian yang ngasih teman-teman, bener gak? Bener banget. Oke, mungkin untuk menutup Kakak ada closing statement buat teman-teman lagi nonton nih. Boleh dong kasih closing statementnya. Jadi closing statementnya teman-teman, mungkin thank you juga untuk teman-teman PMKers SV ya, sudah menonton dari awal hingga akhir. Entah akan ada beberapa poin yang aku harap bisa nyantol di hatinya teman-teman, misalnya paham, mendalami bahwa yang aku highlight adalah perkara setia terhadap perkara-perkara kecil. Yes, benar. Itu yang sebenarnya kenapa aku mau hadir di sini. Coba aku mau sampaikan setia terhadap perkara-perkara kecil teman-teman, ya. Tadi udah cerita soal public speaking, bagaimana tadi di awal aku ternyata awalnya mulainya juga dari sejak mahasiswa pertama, tahun pertama, ya. Karena kalau aku nggak fokus, nggak maksimal dalam kegiatan-kegiatanku di tahun pertama, ya aku yakin dan percaya pasti aku nggak seperti ini sekarang. Nggak diundang nih pasti. Nggak diundang juga ya. Emang siapa Septian kalau lain paling jadi mahasiswa biasa nantinya yang lulus. Nah ya, seperti itu. Itulah. Jadi teman-teman bisa di repeat diulang-ulang lagi, dilihat baik-baik ya teman-teman semua bagian-bagiannya, dengarkan baik-baik secara seksama. Oke. Jadi itu dia, semoga memberkati buat teman-teman semua yang ada di sini juga. Asik. Dan ya itu dia, sekali lagi mungkin kita mau ucapkan ini ibaratnya aku jadi moderatornya ya. Apa ya Cecia ya? It's okay. Kita hepan aja, simpel aja, relax. Cecia kan? Relax. Karena udah mau akhir ya. Iya, Udah benar selesai. banget. Nah, jadi kita mau ucapkan Ya. apa juga? Selamat Natal ya. Yeay. Selamat Natal. Ini kurang lebih kita posting 20-an ya. 20-an lah, 2 Desember. Artinya nggak kerasa lagi 3 hari, 2 hari. Benar. Udah mau Natal. Bener Oh banget. my God. Seneng banget akhirnya Natal Oke, lagi. Natal lagi. Pulang kampung. Pulang kampung. Ya ini artinya aku nonton saat di rumah juga ya. Iya, benar. Nggak sabar banget. Seru banget. Oke, jadi kita next apa, Cecia? Kita bakal Udah selesai? Udah selesai. Jadi aku thank you juga Cecia. Kita close dulu Cecia. Mas dulu, thank you so much Katian. So, mungkin itu dia. Oh, silakan. Cecia yang tutup. Oke, mungkin sekian dari podcast kita kali ini yang seru banget. Teman-teman pasti juga enjoy banget buat nontonnya karena kita emang talkingnya bener-bener kayak se-enjoy itu, seseru itu, kita sesantai itu ngomongnya. Jadi untuk teman-teman mohon disimak tadi untuk tips and triknya, terus gimana awalnya Katian bisa jadi sekeren ini, dan mungkin bisa teman-teman contoh juga, jadikan role model ya teman-teman. Oke. Wow. Ya, wajib. Oke, thank you so much teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.